Ayo bersama-sama yuk, karena kita sudah sepakat untuk memelihara burung perkutut, maka tujuan burung perkutut tadi seperti memelihara burung perkutut yaitu tentang menata hati, menata ucapan, dan menata perbuatan. Mari kita belajar bersama. Nah, kalau kita sudah memahami arti manggung seperti itu, maka orang-orang akan cenderung nyaman dan merasa apabila tidak ada kehadiran kita, mereka akan mencari, karena mereka sangat menyukai pembawaan kita dalam bergaul. Lawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, salam Nusantara. Salam kelembutan, lembutnya kelembutan. Sahabat Parandoro, dimanapun saat ini Anda berada, berjumpa lagi bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati budaya, sejarah, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, sore senja menjelang maghrib, kami menemani Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tanpa ada halangan, tanpa ada kekurangan suatu apapun dalam kehidupan. Kita kali ini tentu masih membahas tentang seputar kegemaran kita, yaitu keterkaitan antara kebudayaan memelihara burung perkutut. Apa yang akan kita bahas? Langsung saja. Parandoro, dimanapun Anda berada, tentu kali ini sebagai penggemar penghobi burung perkutut, kita telah tahu tentang apa itu 5 wasta. 5 wasta sebagai acuan atau tumpuan laki-laki Jawa ini pada masa Jawa kuno. Kemudian dikenal dengan istilah 5 hal yang harus dipenuhi sebagai kesempurnaan seorang laki-laki Jawa sejati. Nah, kemudian 5 wasta yang menjadi patokan dalam tradisi Jawa kuno ini menurun dari leluhur, kemudian diturunkan kepada generasi berikutnya, hingga generasi saat ini. Nah, 5 wasta yang menjadi panutan dari dulu hingga sekarang itu salah satunya adalah tentang kukilo dan pusoko. Kalau pusoko itu merujuk pada senjata, atau ya kalau zaman sekarang dapat dikatakan sebagai pegangan. Kalau laki-laki dewasa berarti adalah mempunyai sebuah keahlian, cenderung ke pekerjaan. Nah, sedangkan untuk kukilo ini cenderung ke arah hobi positif, dan banyak yang masih mengaitkan dengan kesibukan hobi positif, yaitu memelihara burung, khususnya burung perkutut. Karena disebutkan arti kukilo itu adalah cenderung ke burung perkutut. Memelihara burung perkutut banyak sekali tujuan dan manfaatnya. Namun ada terkadang hal yang dilupakan oleh kebanyakan orang, yaitu salah satu tujuan utama dari memelihara burung perkutut itu apa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan bertukar pengalaman, berdiskusi, berbincang ringan tentang tujuan dari memelihara burung perkutut itu apa saja yang tidak biasa diketahui oleh orang. Nah, kita bahas satu persatu. Tujuan memelihara burung perkutut yang diketahui banyak orang biasanya adalah tentang mendengarkan manggungnya,
atau mengetahui katuranggan dari burung perkutut tersebut. Padahal ada hal yang spesial, istimewa yang bisa kita pelajari dari kebiasaan kita ketika memelihara burung perkutut. Nah, pada tahapan ini terkadang tidak semua penghobi atau pemelihara burung perkutut mau dan mampu ingin mengetahui hal tersebut. Padahal apabila kita telah mengetahui hal-hal dari tujuan memelihara burung perkutut itu, manfaatnya sangat besar. Nah, diantaranya adalah adanya kesabaran dan kelembutan secara nyata. Maksudnya di sini adalah sabar yang benar-benar sabar, ikhlas, dan hatinya itu mengalami suatu fase yang dinamakan fase kelembutan, menghadapi sesuatu dengan lemah lembut, bukan sebaliknya dengan emosi. Hal itu bisa dipelajari dan bisa mencari sarananya. Salah satunya yaitu dengan mengetahui tingkah pola burung kesayangan kita, burung yang telah kita pelihara, yaitu burung perkutut. Pertama, yaitu kita dapat belajar dari cara burung perkutut itu makan dan makanan apa saja yang mereka makan. Jika kita perhatikan secara seksama dari kejauhan, namun masih tetap terlihat seperti burung perkutut ketika makan itu dengan posisi yang tenang, tidak terburu-buru, dan santuy, nah istilahnya sangat menikmati apa yang ia makan. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hal pokok atau hal utama, masuk makan di dalamnya, kita harus bersifat tenang, bersifat hati-hati, tidak gerusa-gerusu. Nah, apa yang dilakukan burung perkutut seperti itu sebenarnya bisa kita tiru. Tidak perlu tergesa-gesa, karena hasil yang akan kita capai cenderung adalah hasil yang kurang maksimal. Karena apapun yang dikerjakan secara terpaksa, tergesa-gesa, terkadang kurang teliti, terdapat kekurangan di sana sini. Akhirnya nanti harus dilakukan rehab, harus dilakukan perbaikan. Nah, tentunya ini akan memakan waktu. Kerjakan, lakukan segala sesuatu dengan tenang, hati-hati, jangan terburu-buru. Banyaklah pertimbangan dan perencanaan yang matang. Kemudian apa yang dimakan burung perkutut? Burung perkutut sebagian besar pada umumnya mengkonsumsi biji-bijian. Nah, dalam hal ini kalau burung itu berada di sangkar menjadi peliharaan, pada umumnya diberi makan biji millet atau bisa dicampur dengan sedikit ketan beras hitam atau ketan hitam. Itu adalah sebagai makanan pokoknya. Millet atau biji-bijian adalah sesuatu yang bergizi, bernutrisi, namun sederhana, mudah didapatkan, dan juga aman, tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi burung. Nah, seperti halnya kita ketika tahu burung perkutut saja mengkonsumsinya sesuatu yang sederhana dan mudah, maka sebenarnya dalam kehidupan itu ya simpel-simpel saja, mudah-mudah saja kita konsumsi hal-hal yang positif saja. Ya, kalau yang dimakan adalah sesuatu yang tidak berbahaya, sesuatu yang bergizi, begitupun dengan laku perilaku tingkah pola kita, subosito kita punya, dan kita cenderung menghargai orang lain. Bukan sebaliknya, setiap hari menunjukkan perangai atau posisinya kehidupan sehari-hari menunjukkan gelagat yang kurang baik, kurang positif. Nah, sedangkan kalau seperti perkutut saja mengkonsumsinya makanan yang baik-baik, maka kita konsumsi hal-hal yang baik-baik dalam kehidupan. Bergaul dengan orang juga baik, tidak merugikan orang, bahkan sebaliknya bisa bermanfaat untuk orang banyak.
Pertama itu dari segi makanan dan cara makan. Kemudian yang kedua adalah dari segi membuang kotoran dan kotorannya. Wah, tentu bagi para penghobi burung perkutut tahulah bagaimana ketika kita membersihkan kotoran burung perkutut. Kotoran burung perkutut itu cenderung kering. Nah, bila keadaannya sehat itu cenderung kering dan menggumpal sehingga tidak tercecer di mana-mana, bahkan kalau di teboknya tidak akan merembes karena sebagian besar sangkar burung perkutut terbuat dari kayu, teboknya pun bawahnya biasanya kayu, walaupun ada yang biasanya diberi lapisan menggunakan plastik atau karpet dan sebagainya agar mudah ketika membersihkan. Namun pada dasarnya kotoran burung perkutut itu adalah mudah untuk dibersihkan karena kering, tidak cair. Cenderung cair. Cenderung kering, bukan cair atau lembek. Apalagi nanti kalau sudah kering mudah untuk dibuang. Selain itu, kotoran burung perkutut juga tidak menimbulkan bau yang sangat menyengat atau tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi aman apabila sangkar burung itu diletakkan di dalam rumah pun tidak menimbulkan bau yang sangat tajam khas kotoran binatang seperti unggas. Nah, dalam hal ini burung perkutut mempunyai kelebihan dari segi kotorannya. Nah, dari sini kita belajar tentang apa? Belajar tentang perilaku untuk tetap selalu berbuat yang mudah dimengerti oleh orang, mudah bergaul dengan orang, semuanya mudah. Laksana tadi, bahkan sampai burung perkutut kotorannya pun mudah untuk dibersihkan dan tidak menimbulkan bau. Begitupun kalau kita belajar, jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita sisakan bagi orang lain atau masyarakat itu akan merugikan. Nah, kalau itu sampai terjadi, segera kita meminta maaf. Kalau kita melukai hati orang, segera kita minta ampunan. Langsung bertemu dengan orangnya itu akan lebih baik. Karena hubungan dengan manusia itu dapat diselesaikan secara manusia juga. Nah, kita minta maaf secara baik-baik. Apapun itu, kita mulai dari tradisi meminta maaf dan saling memaafkan. Itu dari segi kotoran. Kita mudah membersihkannya karena kita memang walaupun kita hobi ya kita bersihkan, namun tidak sulit membersihkannya. Dan itu yang diberikan oleh burung perkutut, tidak membuat kita sulit dalam pemeliharaan. Itu yang kedua. Selanjutnya adalah tentang cara mangkring atau cara tidurnya. Banyak sekali versi tentang tidurnya burung perkutut, dari arah menghadapnya, dari posisi tidurnya itu kepala di sebelah mana, ekornya menghadap mana. Itu menjadi pembahasan tersendiri yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Namun tentang tidurnya ini pun bahkan ada yang berperilaku tidur di atas tempat makan atau tempat minum. Ada juga yang bahkan tidurnya itu menunjukkan kebiasaan yang lain daripada yang lain, bukan seperti burung pada umumnya, yaitu tidurnya tidak mangkring, melainkan di bawah tembok atau di bawah tempat bertengger dan di depan pintu sangkar burung itu, atau yang kebanyakan orang dikatakan sebagai memiliki kelebihan katuranggan Jogoboyo. Nah, pesannya di situ adalah sampai sudah posisi tidur pun burung perkutut itu masih memberikan makna, memberikan pesan kehidupan kepada si pemeliharanya. Saya tidak berbicara kepada semua pihak. Saya cenderung ingin mengajak berdiskusi kepada mereka yang hobi dan gemar memelihara burung perkutut. Tentu ingin mengetahui hal yang bersifat seperti itu. Manfaatnya masih ada. Nah, dari sini kita belajar apa? Kita belajar masih tentang bagaimana kita itu
bermanfaat bagi kebanyakan orang, bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun diusahakan kita itu mampu bermanfaat bagi orang lain, banyak orang dan semua orang. Nah, itu tadi seperti burung saja, tidurnya saja masih ada filosofinya antara lain jogo boyo, menjaga mara bahaya pemiliknya, tentunya dengan sugesti tidak tetap kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parandoro, selain itu masih ada lagi yang tentunya terakhir, yaitu tentang manggung. Nah, ini tentu umum ya, ini biasa dikenal oleh semua, bukan hanya penggemar, bahkan orang yang belum memelihara atau menggemari burung perkutut pun biasanya juga tahu istilah manggung. Namun lebih dalam, arti manggung itu adalah sebagai bukan hanya sekedar bersuara, bukan hanya sekedar menggerakkan paruhnya, bukan hanya sekedar mengeluarkan suara dari paruhnya atau dari tenggorokannya, namun cenderung tentang tata perilaku ucapan si pemelihara burung perkutut itu. Ya, kalau namanya sudah memutuskan untuk memelihara burung perkutut, marilah ayo bersama-sama agar mulai belajar melatih cara berbicara. Bukan cara berbicara seperti anak kecil belum bisa bicara, namun ya kalau berbicara dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang enak didengar. Kalau istilah orang Jawa, orang ngabang ke kuping. Nah, tidak membuat telinganya yang mendengar itu merah. Artinya apa? Cara berbicaranya tidak membuat orang marah, justru cenderung sejuk dan menyejukkan. Makanya tadi saya mengatakan salam lembut, lembut dan selembutnya lembut. Nah, kalau kita sudah memahami arti manggung seperti itu, maka orang-orang akan cenderung nyaman dan merasa apabila tidak ada kehadiran kita, mereka akan mencari, karena mereka sangat menyukai pembawaan kita dalam bergaul, bertata krama, bertutur sapa dengan semua orang. Nah, sahabat, itu adalah beberapa hal yang bisa kita tangkap, yang bisa kita petik dari filosofi tadi memelihara burung perkutut yang biasanya sering dilupakan oleh orang. Ayo bersama-sama yuk, karena kita sudah sepakat untuk memelihara burung perkutut, maka tujuan burung perkutut tadi seperti memelihara burung perkutut yaitu tentang menata hati, menata ucapan, dan menata perbuatan. Mari kita belajar bersama-sama agar seperti burung perkutut, memberikan manfaat, memberikan wejangan, memberikan tuntunan, dan hal-hal yang bermanfaat bagi kebanyakan orang. Itulah sebenarnya tujuan utama memelihara burung perkutut, berperilaku yang tertata sesuai norma susila di masyarakat. Sahabat Parandoro, dari kami Cah Bejo undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata dalam penyampaian kami yang kurang pas atau kurang berkenan. Apabila ada saran, kritik, diskusi, bisa disampaikan pada kolom komentar atau bisa dilihat dan dibaca pada kolom deskripsi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi.